Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahmi Ulum dari 11 IPS 2 akan menjelaskan teks prosedur. Di sini ada materi yang akan dibahas, yaitu pengertian, ciri-ciri, tujuan, kaidah kebahasaan, dan struktur. Pengertian. Teks prosedur merupakan teks yang mengajarkan pembaca mengenai cara memakai alat, membuat sesuatu hal, atau melakukan sebuah pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan teks prosedur berperan dalam memberi instruksi yang jelas dan sistematis. Selanjutnya ada tujuan teks prosedur. Tujuan teks prosedur adalah memberikan petunjuk bagi pembacanya tentang langkah-langkah secara urut dalam melakukan aktivitas atau menyelesaikan sesuatu. Selain itu, teks prosedur juga memudahkan pembaca untuk mengetahui cara yang benar dalam melakukan sesuatu dan memberikan petunjuk jelas agar mendapatkan hasil maksimal. Struktur teks prosedur. Dalam penyusunannya, struktur teks prosedur terdiri dari 4 bagian, yaitu tujuan, material, langkah-langkah penyusunan atau pengerjaan, dan penegasan ulang. Kesimpulan. Yang pertama di sini ada tujuan. Pada awal pembuatan teks prosedur, penulis biasanya memberikan penjelasan terkait tujuan dalam penyusunan teks prosedur. Hal ini juga bisa menginformasikan hasil akhir yang akan dicapai. Yang kedua ada material, merupakan hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan dan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan atau pembuatan kegiatan tersebut. Bagian ini berisi informasi tentang alat atau bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan. Ketiga, langkah-langkah. Bagian ini menjelaskan tentang proses atau tahapan yang harus dilakukan demi mendapatkan hasil maksimal sesuai dengan tujuan dari teks prosedur. Yang keempat ada penegasan ulang. Bagian terakhir ini menjelaskan tentang simpulan dari suatu prosedur yang telah dilakukan. Bagian ini bersifat opsional, yakni boleh ada dan boleh tidak ada dalam teks prosedur. Selanjutnya ada materi ciri-ciri teks prosedur. Yang ke-1 menggunakan pola kalimat perintah atau imperatif yang harus ditaati dalam pelaksanaan teks prosedur. Yang kedua terdapat panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. 3. Menggunakan kata kerja aktif. 4. Menggunakan kata penghubung atau konjungsi untuk mengurutkan kegiatan. Yang kelima terdapat aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan yang dilakukan. 6. Menggunakan kata keterangan untuk menyatukan rincian waktu, tempat, dan cara yang akurat. Ketujuh, terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Kalau tidak urut disebut tip. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks prosedur. Untuk menyusun sebuah teks prosedur diperlukan kaidah kebahasaan yang tepat agar sesuai dengan fungsinya. Berikut adalah kaidah kebahasaan yang umum digunakan dalam penulisan teks jenis prosedur. Yang ke-1 ada kalimat. Pada teks prosedur, kalimat-kalimat yang digunakan dapat dikategorikan dalam 3 bagian. Kalimat tersebut adalah: A. Kalimat imperatif, merupakan kalimat yang mengandung perintah. Kalimat imperatif ditandai dengan adanya hal yang harus dikerjakan, merujuk pada perintah dalam kalimat. B. Kalimat deklaratif. Kalimat ini dikenal sebagai kalimat yang sifatnya lebih memberikan informasi dan sering juga disebut sebagai kalimat pernyataan. C. Kalimat integratif. Kalimat ini digunakan untuk mencari informasi dengan memberi pertanyaan. 2. Konjungsi. Konjungsi juga sering kita sebut sebagai kata penghubung. Dalam teks prosedur, konjungsi yang kita bahas terdiri dari 2 macam, yakni A. Konjungsi persyaratan. Konjungsi persyaratan adalah kata penghubung yang menyatakan syarat. B. Konjungsi temporal. Jenis konjungsi temporal ini sifatnya merupakan kata penghubung yang menandai urutan waktu. Yang ketiga ada numeralia. Numeralia merupakan kata bilangan yang digunakan untuk mengurutkan langkah-langkah dalam teks prosedur. Misalkan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Selanjutnya yang keempat ada pronomina. Pronomina ada 2. Yang pertama ada pronomina penunjuk, kata ganti untuk menggantikan benda.
Contohnya ini, itu, tersebut. Yang kedua ada pronomina persona. Kata ganti untuk menggantikan orang. Pada pronomina persona bagi kata ganti untuk orang tunggal. Contohnya Anda, saya, kamu. Sedangkan untuk orang jamak, contohnya kita dan kalian. Yang kelima ada verba. Kaidah kebahasan terakhir dalam teks prosedur adalah verba atau kata kerja. Verba dalam teks prosedur terbagi menjadi dua macam, yakni ada verba material, kata kerja berimbuhan yang mengacu pada sebuah tindakan atau perbuatan yang dilakukan secara fisik. Contohnya mengupas, mengiris, memaku, memotong, dan lain sebagainya. Verba tingkah laku, kata kerja yang ditunjukkan lewat ungkapan. Verba ini juga dipahami sebagai kata kerja yang tidak tampak aktivitasnya. Contohnya menyukai, berpikir, dan menyetujui. Di sini ada cara membuat kue ape. Di sini ada bahan-bahannya, yaitu 200 gram tepung beras, 100 gram tepung terigu protein sedang, 1 sendok teh baking powder, setengah sendok teh garam, 175 gram gula pasir, 400 ml air, 25 air daun suji dari 25 lembar daun suji, dan 2 lembar daun pandan, 8 tetes pasta pandan. Di sini ada langkah-langkah cara membuat ape. Yang pertama, campur tepung beras, tepung terigu, baking powder, dan garam. Aduk rata, masukkan gula. Tambahkan setengah bagian air sedikit-sedikit sambil diuleni rata 15 menit. Yang ketiga, masukkan sisa air dan air daun suji sedikit-sedikit sambil dikocok perlahan sampai menyatu. Diamkan 1 jam sampai adonan mengembang 2 kali lipat. Panaskan wajan kue ape di atas api besar sambil dioles dengan sedikit minyak. Tuang adonan, tekan bagian tengahnya hingga sisinya berkulit. Tutup, kecilkan api dan biarkan matang. Mungkin hanya segitu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.